Sekarang Allah katakan, irfa' ra'saka, angkat kepalamu, wandur ilal jinan, dan lihatlah ke dalam surga, kata Allah. Maka diangkatlah kepala dia, dilihat dalam surga. Di saat dia melihat dalam surga, dia berkata, ya Rabbi ara madainu min fiddah murtafiyah. Ya Tuhanku, aku telah melihat kota yang terbuat dari perak. Aku telah melihat bangunan-bangunan yang terbuat dari emas yang dihiasi dengan intan mutiara. Untuk nabi mana engkau siapkan itu? Untuk orang siddiq mana? Untuk orang syahid mana engkau siapkan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali kajian tasawuf kita. Masih tentang judul yang sama dari minggu yang lalu, yaitu tentang bagaimana Allah menunaikan hukumnya di antara makhluk nanti di hari kiamat. Minggu yang lalu telah kita bahas tentang hadis di mana Rasulullah bercerita tentang orang-orang yang bangkrut di kalangan umatnya. Minggu ini kita juga akan melihat sebuah hadis, yaitu mulai dari waqala Abu Hurairah fi qaulihi azza wa jalla. Seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Hurairah, beliau berpendapat tentang firman Allah azza wa jalla, di mana Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 38. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iru yatiru bi janahihi illa umamum amsalukum. Tidak ada daripada dabbah binatang yang melata di permukaan bumi, dan tidak ada daripada seekor burung yang terbang dengan kedua sayapnya, kecuali merupakan umamun, umat-umat amsalukum seperti kalian. Jadi firman Allah Ta'ala ini dikomentari oleh seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Hurairah. Beliau mengomentari ayat ini dengan pernyataan annahu yuhsyarul khalqu kulluhum yaumal qiyamah wal bahaim wad dawaib wat tayy wa kullu syai'. Ayat ini, kata Abu Hurairah, memberitahukan kepada kita bahwa semua makhluk nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah, dihasyar oleh Allah, dikumpulkan di mahsyar oleh Allah, baik berupa binatang-binatang dan juga burung-burung dan juga segala sesuatu. Artinya semua makhluk Allah pasti akan dikumpulkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Inilah pendapat Abu Hurairah tentang apapun yang melata di permukaan bumi dan burung-burung sama seperti kalian, juga umat-umat seperti kalian, kata Allah. Artinya sama seperti kita akan dikumpulkan oleh Allah nanti pada hari kiamat.
Maka di saat itu fayabluhu min adlillahi ta'ala ila ayyakhuda lil juma' minal qurana. Maka pasti akan terjadi keadilan Allah Ta'ala pada hari itu, sehingga seekor kambing yang tidak bertanduk akan diberikan haknya nanti pada kambing yang bertanduk. Artinya kambing yang bertanduk yang di dunia ini menanduk kambing yang tidak bertanduk, nanti di hari akhirat akan diberikan haknya oleh Allah untuk menanduk kembali. Nah. Summa yaqulu, kemudian setelah proses pembalasan itu semua selesai, artinya semua hak-hak telah ditunaikan oleh Allah pada hari mahsyar tersebut, Allah berfirman, kuni turaban, jadilah kamu, artinya binatang-binatang tadi yang dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, setelah selesai Allah tunaikan haknya, artinya yang pernah ditanduk maka akan membalas nanti di hari kiamat, yang pernah dianiaya akan membalas nanti, meminta balasan di hari kiamat. Setelah semua balasannya siap diberikan oleh Allah, Allah berfirman kepada mereka, kepada binatang-binatang, tidak termasuk kepada manusia, jin dan malaikat, tidak termasuk. Apa firman Allah? Kuni turaban, jadilah kalian tanah. Nah, jadi mereka setelah dibalas di padang mahsyar, dijadikan kembali oleh Allah sebagai tanah. Artinya mereka tidak diarahkan ke neraka atau ke surga, tidak melanjutkan perjalanan. Perjalanan makhluk yang selain jin, manusia, dan malaikat hanya sampai mahsyar. Sampai hukum Allah ditunaikan, mereka kembali dijadikan tanah. Nah, di saat orang kafir melihat bahwa binatang-binatang itu sudah menjadi tanah, yaqulul kafir, orang-orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baik kalau seandainya aku pun kembali menjadi tanah. Kenapa orang kafir mengatakan demikian? Karena orang kafir sudah melihat azab yang disiapkan oleh Allah dalam api neraka. Karena kau tidak kembali menjadi tanah di mahsyar, pasti akan melanjutkan perjalanan melewati siratal mustaqim. Yang kufur kepada Allah jatuh ke dalam neraka, yang takwa lewat masuk ke dalam surga. Jadi di saat mereka sudah menyadari bahwa akhir dari perjalanan mereka adalah neraka, maka mereka menginginkan seandainya mereka pun seperti binatang, dijadikan sebagai tanah oleh Allah, tidak dilanjutkan perjalanan ke dalam azab yang sangat dahsyat, yaitu dalam neraka. Ini pemahaman dari ayat tadi menurut Abu Hurairah. Maka Imam Al-Ghazali mengingatkan para jamaah, beliau mengatakan, ya miskin, hai orang miskin. Beliau menganggap kita semua miskin. Fi yaumin tara sahifataka khaliyatan min hasanatin tala fiha ta'buka fataqulu aina hasanati fayuqalu nukilat ila sahifatin khusumaika wa tara sahifataka mashhunatan bisayyiatin tala fis sabri anha nasbuka washtadda bisababi kaffi anha inauka fataqulu ya rabbi hadhihi sayyiati ma faraktuha qat. Nanti di hari kiamat, kata Imam Al-Ghazali, kita akan berkata di saat lembaran-lembaran catatan amal kita berterbangan, Allah sudah memberikan kepada kita catatan amal tersebut, di mana Allah mengatakan ikra kitabak, silahkan sekarang baca catatan amal kamu. Kafa binafsikal yaumal hisaba, kata Allah. Cukup kamu sendiri hari ini yang menghitung betapa catatan amal kamu. Di saat itu, kata Imam Al-Ghazali,
Ada orang yang melihat catatan amalnya kosong daripada kebaikan. Padahal dulu di dunia, dia sangat bersusah payah dalam waktu yang sangat lama melakukan kebaikan. Cukup banyak kebaikan yang dia lakukan. Seperti misalnya kita istiqamah dalam salat jamaah, terus dia lakukan sepanjang hayatnya. Tapi di saat catatan amal itu diberikan, kosong. Tidak ada kebaikan dalam catatan itu. Sehingga orang itu mengatakan kepada Allah, Aina hasanati? Ya Allah, di mana kebaikanku ini? Kemana udah kebaikan-kebaikan yang aku lakukan dulu? Fayuqalu, maka dikatakan kepadanya, Nukilat ila sahifatin khusumaika. Sudah dipindahkan. Kebaikanmu sudah dipindahkan ke dalam buku catatan orang-orang yang kamu zalimi dulu. Jadi kebaikan yang kita kerjakan sekarang para jamaah nanti bisa berpindah. Yang mengerjakan kebaikan kita, tapi yang mendapat tambahan pahala orang lain. Kenapa? Karena kita berlaku zalim terhadap mereka. Kezaliman kita menyebabkan diambilnya kebaikan-kebaikan seperti hadis minggu yang lalu telah kita baca. Lalu dipindahkan oleh Allah ke dalam buku catatan mereka. Watara sahifataka mashhunatan bisayyatin. Sebaliknya bahkan orang itu atau kita melihat catatan amal kita sudah dipenuhi dengan kejahatan. Padahal ta'ala fi sabri anha nasbuka washtadda bisababi kaffi anha inauka. Padahal sudah sangat capek kita menahan diri, bersabar, bersusah payah kita, bersakit-sakitan, menahan diri agar tidak melakukan kejahatan itu di dunia. Tapi tiba-tiba di akhirat, di saat buku amal dinampakkan, tertulis banyak sekali kejahatan. Amal baik hilang, dipindahkan ke buku amal orang lain, malah yang nampak sekarang di buku amal kita, kejahatan-kejahatan yang tidak pernah kita lakukan dulu di dunia para jemaah. Fatakulu, maka engkau akan berkata, kata Imam Al-Ghazali, Ya Rabbi, hadhi sayyi'atu ma qaraftuha qat. Wahai Tuhanku, ini adalah kejahatan-kejahatan yang sangat aku hindari dulu. Kok bisa ada dalam buku catatanku kejahatan ini, padahal dulu aku menghindar darinya. Fayuqalu, maka dijelaskan, hadhihi sayyi'atu qaumil ladzi ightabtahum wa syatamtahum wa qasattahum su'a wa dhalamtahum fil mubaya'ah wal mujawarah wal mukhatabah wal munadarah wal mudzakarah wal mudarasah wa sairi asnafil muamalah. Dikatakan, dijelaskan nanti untuk orang yang bertanya seperti itu. Ini adalah kejahatan-kejahatan orang-orang yang kamu dulu mengupat mereka. Artinya rupanya dalam buku catatan amalan kita, kejahatan itu bukan kejahatan yang kita lakukan. Tapi kejahatan orang yang kita upat dulu di dunia. Berpindah kejahatan itu dari bukunya ke buku kita. Wasyatamtahum, kejahatan orang-orang yang dulu di dunia kita cerca, kita caci maki mereka. Berpindah dari buku mereka, berpindah ke buku kita. Waqasattahum su'a, dan orang-orang yang kita bergaul dengan buruk dengan mereka, orang-orang yang kita jahati, wa dhalaltahum fil mubaya'ah, orang-orang yang kita zalimi mereka di dalam bisnis, dalam jual beli, nanti kejahatan mereka berpindah ke buku catatan amal kita. Wal mujawarah, orang-orang yang kita dizalimi dalam pergaulan, berpindah catatan buruk mereka ke dalam buku amalan kita. Wal mukhatabah, orang-orang yang kita dizalimi dalam berbicara, dalam berdiskusi, dalam belajar, dalam segala macam aspek pergaulan. Di mana ada kejahatan kita terhadap seseorang, maka dipastikan kejahatan orang tersebut akan dipindahkan oleh Allah nanti pada hari kiamat ke dalam buku catatan amalan kita.
Coba bayangkan para jamaah di saat itu, kebaikan kita hilang dipindahkan ke dalam buku catatan orang lain, malah kejahatan orang lain kini berpindah ke dalam buku catatan amalan kita. Inilah yang benar-benar bangkrut seperti disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis yang telah kita baca minggu yang lalu. Qala Zubair, ya Rasulullah, ayakirru alaina ma kana bainana fid dunya ma'a khawasid dunub. Seorang sahabat yang bernama Zubair, beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah akan terulang terhadap kami dosa-dosa yang terjadi di antara kami di dunia? Artinya Zubair bertanya kepada Rasulullah, apakah dosa-dosa yang terjadi sesama kita di dunia ini nanti di hari akhirat, di hari kiamat atau di mahsyar akan dipertanggungjawabkan? Dosa sesama kita, bukan dosa dengan Allah. Rasulullah menjawab, qala na'am. Iya, kata Rasulullah. Liyakuna alaikum hatta tu'addu ila kulli dhi haqqin haqqah. Pasti kata Rasulullah terhadap kalian itu terjadi. Sehingga semua hak-hak akan ditunaikan, diberikan kepada orang yang berhak masing-masing. Qala Zubair, di saat Zubair mendengar itu beliau berkata, wallahi demi Allah, innal amra lasyadidun fa'a'zamu bisyiddati yaum la yusamahu fihi bi khatwatin wa la yujawazu fihi an latmihi wa la an kalimatin hatta yuntakamu limadlumin minadh dhalim. Demi Allah, kata Zubair, sungguh kejadian itu sangat berat. Maka bertambah berat lagi dengan beratnya hari itu. Dengan mahsyar yang sangat berat yang seperti sudah kita jelaskan, ditambah dengan kejadian balas membalas, bertambah berat lagi, kata Zubair. La yusamahu fihi bi khatwatin. Satu sepakan saja tidak akan dimaafkan pada hari itu. Tidak akan dihilangkan pada hari itu satu tamparan kita terhadap orang lain di dunia ini. Tidak akan dilenyapkan pada hari itu satu kalimat yang kita ucapkan untuk orang lain, sehingga ditegakkan bagi orang yang dizalimi hak terhadap orang yang menzalimi. Jadi tidak ada yang disia-siakan oleh Allah pada hari itu. Maka setiap kita bertindak, para jemaah, baik tindakan itu berupa kata-kata ataupun perbuatan, bahkan sampai kepada dugaan-dugaan, ini perlu kita pertimbangkan sangat. Apakah sanggup kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat atau tidak? Kalau kira-kira kita tidak sanggup, amalan kita sedikit, tidak banyak, untuk membayar kita tidak sanggup di akhirat, maka diam kita itu sangat lebih baik daripada kita berbicara. Maka kan Rasulullah mengatakan, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah mengatakan yang baik atau diam saja. Kalau memang kata-kata yang keluar tidak baik, lebih baik diam saja, para jemaah. Maka disinilah para jemaah kita harus sangat menjaga diri kita. Jangan sampai kita disibukkan dengan beribadah kepada Allah, tapi di samping itu kita tidak bisa mengendalikan lidah, tangan, kaki, perasaan kita kepada orang lain. Kesibukan beribadah kita hari ini nanti akan hilang, bahkan menjadi tambahan pahala bagi orang lain. Qala Anas, sahabat Rasulullah yang lain yang bernama Anas, beliau berkata,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yakhsyurullahu ibada urratan abran bahman. Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, nanti akan mengumpulkan para hambanya dalam keadaan telanjang bulat. Abran bahman. Kata Anas, kulna, kami bertanya kepada Rasulullah, ma bahman ya Rasulullah? Apa itu bahman? Maknanya para sahabat belum paham kalimat bahman itu, arti telanjang bulat. Qal, Rasulullah menjawab, laisa ma'ahum syai'. Mereka tidak punya apa-apa. Begitulah kita dibangkitkan. Persis seperti waktu lahir. Tidak punya apa-apa. Seperti itu dibangkitkan. Yunadi rabbuhum bisautin yasma'uhu min bu'din kama yasma'uhu min qurbin. Tuhan mereka nanti di saat mereka dibangkitkan seperti itu akan memanggil dengan suara yang terdengar dari jauh seperti terdengar dari dekat. Terdengar suara dari jauh sama seperti terdengar dari dekat. Panggilannya apa? Ana malikud dayan. Akulah pemilik hari ini, kata Allah. La yambaghi li ahadin min ahlil jannah ayyadkhulal jannah hatta aktasuhu. Tidak pantas, kata Allah, bagi seseorang ahli surga, artinya orang yang akan masuk surga, tidak pantas dia langsung masuk surga sehingga aku kisasnya dia dari kedalimannya. Begitu juga tidak pantas bagi seorang ahli neraka untuk langsung masuk neraka, padahal dia melakukan kedaliman, sehingga aku kisas dia karena kedalimannya. Jadi semua kena kisas para jemaah. Orang yang masuk neraka, sebelum masuk neraka dikisas dulu, dibalas dulu kedalimannya terhadap orang lain. Orang yang masuk surga pun akan dikisas dulu, dibalas dulu oleh Allah kedalimannya terhadap orang lain. Tidak ada yang selamat dari kedaliman. Maka dalam hadis Rasulullah yang lain kita sering mendengar juga para mubalik mengatakan, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun fil qabri wal dzulumatu yaumal qiyamah. Takutlah terhadap kedaliman, karena kedaliman itu adalah kegelapan di dalam kubur dan di hari kiamat. Di dalam kubur merupakan kegelapan, di hari kiamat pun kegelapan. Karena akan membuat kita menjadi bangkrut di hari kiamat. Qulna, kami semua bertanya, kata Anas, wa kaifa? Bagaimana bisa Allah mengkisas padahal kita tidak punya apa-apa? Tadi kan Rasulullah menjelaskan kita nanti dibangkitkan dalam keadaan tidak punya apa-apa, telanjang. Bagaimana Allah kisas? Rasulullah menjawab, wa innama na'tiyallahu azza wa jalla urrata abran bahman faqala bil hasanati wasai'ah. Nah, bagaimana kata Anas kita dibalas? Padahal kita nanti di hari kiamat datang menghadap Allah dalam keadaan telanjang. Kata Rasulullah, bil hasanati wasai'at. Kita akan dibalas nanti di hari kiamat dengan kebaikan dan keburukan. Artinya kebaikan yang kita lakukan dan keburukan yang orang lakukan. Apabila kita punya kezaliman terhadap orang, diambil kebaikan kita diberikan untuk orang lain. Apabila kebaikan kita tidak tersisa, diambillah keburukan orang lain diberikan untuk kita. Dengan itulah, dengan kebaikan dan kejahatanlah nanti pada hari kiamat terjadi balas membalas. Kalau bisa kita katakan, kebaikan dan keburukan nanti di hari kiamat persis seperti dinar dan dirham di masa lalu. Orang mau membeli sesuatu pakai dinar, pakai dirham. Atau persis seperti rupiah kalau masa sekarang. Dengan itulah kita bisa tukar menukar. Kita mau beli beras, pakai rupiah. Nanti seperti itu juga di hari kiamat. Pakai apa? Pakai amal baik. Pakai amal buruk. Dengan itulah terjadi nanti di hari kiamat pembalasan. Fattaqullaha ibadallah. Maka takutlah olehmu hai hamba Allah kepada Allah.
Dan takutlah kepada madzalimil ibad, kepada kezaliman terhadap hamba-hamba Allah, bi akhdi amwalihim, yang kezaliman itu bisa terjadi dengan cara mengambil harta mereka. Jadi mengambil harta orang adalah kezaliman terhadap orang. Wa ta'arrudi li a'radihim, dan bisa juga kezaliman itu terjadi dengan cara mencemarkan kehormatan mereka. Kita jatuhkan kehormatan mereka dengan cara mungkin kita menuduh, memfitnah dan sebagainya. Itu adalah bentuk kezaliman. Wa tadhiqi qulubihim, dan bisa juga kezaliman itu terjadi dengan tadhiqi qulubihim, yaitu menyakiti hati mereka. Wa isaatil khalqi fi ma'asyaratihim, dan berakhlak buruk dalam bergaul dengan mereka. Jadi kezaliman dan sesama manusia bisa terjadi yang pertama karena kita mengambil hartanya. Artinya zalim dalam bagian harta. Bisa juga karena kita mencemarkan kehormatannya. Bisa juga kita menyakiti hatinya. Bisa juga kita bergaul dengan buruk dengan mereka. Dengan akhlak yang buruk. Maka para jamaah, di dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali dalam membagi dosa mengatakan ada 5 dosa yang berkaitan dengan manusia, dengan hamba. Yang pertama, dosa dalam hal harta. Yang kedua, dosa dalam hal perasaan. Artinya perasaannya yang kita zalimi. Ketiga, dalam hal kehormatan. Kehormatannya. Yang selanjutnya, nafsi, jiwanya yang kita zalimi. Yang selanjutnya, yang terakhir, din, agamanya yang kita zalimi. 5 dosa zalim kita terhadap manusia. Tidak akan lepas kita pada hari kiamat kalau di dunia kita tidak bertaubat, meminta halal, meminta maaf kepada orang-orang yang kita berdosa kepada mereka dalam hal 5 perkara tadi para jemaah. Fa inna ma bainal abdi wa bainallah khassatan fal maghfirah ilaihi asra. Karena kata Imam Al-Ghazali, dosa yang terjadi di antara seorang hamba dan di antara Allah, khusus dosa yang terjadi antara hamba dengan Allah, itu lebih cepat diampuni, lebih mudah diampuni. Dosa kita dengan Allah mudah untuk diampuni oleh Allah. Tapi wa mani jitama'at alaihil madzalim, siapapun yang berkumpul di atasnya berbagai macam kezaliman, artinya berdosa dengan sesama makhluk, dengan manusia. Wa qataba anha, padahal dia sudah bertaubat daripada dosa kezaliman itu. Dia bertaubat, tidak mengulangi lagi, menyesali, memohon ampun kepada Allah. Cuma wa asura alaihil istihlalu arbabil madzalim. Cuma dia tidak mampu meminta maaf, meminta halal kepada orang-orang yang dia zalimi. Kita pernah mengambil harta orang lain dulu. Misalnya para jemaah begini. Dulu di kampung-kampung ada pembagian beras raskin. Di masa SBY itu kan. Ada pembagian beras raskin. Kita pegah tadi no tawai. Nah, beras raskin itu dibagi untuk sebenarnya orang-orang tertentu. Dulu ada kartu. Kartu penerima beras raskin. Orang-orang tertentu. Misalnya di Udenkot. 100 orang yang berhak menerima. Tapi sampai ke kampung-kampung di Aceh, hampir seluruh kampung di Aceh pada saat itu, terpaksa kepala desa atau kusyik harus bagi rata, bagi sama. Sehingga orang kaya pun menikmati raskin. Beras raskin. Nah, jadi orang-orang kaya yang menikmati raskin, yang tidak punya nama, tidak punya kartu sebagai penerima raskin, itulah orang zalim terhadap harta orang miskin dalam beras raskin tersebut. Zalim gitu ya. Yang pernah terima ngeroje, yang zalim. Sebab merebut hak orang miskin.
Jatah orang miskin 1 bulan 10 kilo. Leh bulan 3 ibi yo roji. Leh bulan 3 ya cok bak bulak bu besi. Leh 10 kilo. Karena ka terpaksa bagi sama, akebut merumpok le urang gatin leh bulan 5 kilo. 25 kilo lagi haknya kemana? Sudah direbut oleh orang-orang yang tidak berhak. Orang yang merebut 25 kilo itu akan mengembalikan nanti di hari kiamat. Kalau seandainya sudah bertaubat, kata dar, kagak jak-jak ber lewe nyong sujud. Kagak depu dosa hanya dejok hak gop nian. Kagak taubat. Hanli bukti jih jino ada na PKH na BPNT hanli gerebut ada gop. Kasih projek raskin dah. Hanle gelake menyohana hak ke. Hanle you bagi sama bagi si menyohana hak ke. Kagak depu, taubat, menyesal, sudah mohon ampun. Tapi dia belum datang kepada hak orang-orang miskin yang haknya direbut oleh dia dulu. Belum minta maaf. Dan sukar untuk minta maaf karena kita tidak tahu siapa orang miskin mana yang kita rebut haknya. Sojudlah ke maafnya. Hana. Nyan kata Imam Al-Ghazali, fayuksiru min hasanatihi. Maka caranya adalah perbanyak kebaikan sekarang. Perbanyak kebaikan. Hansip mengenai maaf Allah Ta'ala mendong. Lakukan berbagai macam kebaikan sebanyak-banyaknya liyaumil qisas. Untuk kita siapkan pada hari qisas nanti. Agar kita punya kebaikan untuk membayar 25 kilo beras rezekinya bayar bayu tu marodo para jemaah. Bukan lagi dengan beras bayar, bukan lagi dengan rupiah bayar, tapi dengan amal baik. Karena Rasulullah mengatakan bayar membayar nanti bil hasanah wasaiat, dengan amal baik dan amal buruk. Kalau sekarang kita tidak memperbanyak kebaikan, maka amal buruk mereka akan diberikan kepada kita. Metimpan tu dalam neraka laju. Meramah. Yang kali hulu roji. Makanya nyona pernah roji nyobek piuh-piuh jak musjid. Ya leh tu ber semai insya bek wa musjid. Duk ilai merati-rati minon tengah malam wa dekat dengun tu baru wa musjid. Bek lebar nyun. Ya. Walaysa bi ba'dil hasanati bainahu wa bainallah illa bi kamalil ikhlas. Yang lebih menakutkan apa jemaah? Tadi kan Imam Al-Ghazali mengatakan memperbanyak kebaikan. Caranya harus memperbanyak kebaikan. Tapi sedikit pun kebaikan tidak kita dapatkan di antara kita dan Allah illa bikamalil ikhlas, kecuali dengan menyempurnakan ikhlas. Ini yang lebih susah. Taknya kalung sarankan baik nuwoi le meratib-ratib. Tapi apakah meratib dronian bisa dicatat sebagai kebaikan? Belum tentu kalau meratib itu tidak ikhlas. Apakah kalau Anda memperbanyak sedekah sekarang, sedekah Anda itu kebaikan? Belum tentu kalau tidak ikhlas. Baru itu kebaikan bikamalil ikhlas, dengan sempurna ikhlas. Jadi apapun amal yang kita lakukan kalau tidak ikhlas bukan kebaikan para jemaah. Bukan kebaikannya. Dialog iblis dengan Allah Ta'ala dalam surah Sad. Setelah Allah Ta'ala katakan kepada iblis, fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kamu dari surga karena kamu sudah terkutuk. Di antara dialog iblis dengan Allah Ta'ala dalam Al-Quran dalam surah Sad tersebut, Allah menjelaskan, iblis mengatakan, fabi izzatika la'ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasun. Demi keperkasaanmu ya Allah akan aku sesatkan mereka semua, kecuali beberapa hambamu di antara mereka mukhlasun, yang ikhlas. Semua sesat selain yang ikhlas. Semua mampu disesatkan oleh iblis. Tanya baik pegah-pegah ke gop sesat. Tanya tering dan duduk gop yang keajaran sesat, yang awak sesat. Draw tu dengar sesat nan ada depu dengar pengul iblis. Bukti ji hana ikhlas. Hanya orang-orang yang ikhlaslah yang selamat dari tipu daya iblis. Yang lain tidak. Yang solat apa selamat? Belum tentu.
Kalau iblis dengan tentaranya para syaitan tidak sanggup membuat kita tidak salat, atau tidak sanggup membuat kita salat di luar waktu, dia akan buat salat kita tidak sempurna. Kita berdiri tidak sempurna. Dadong leg danyo sembahyang. Tentang lagi urung ja tarik buka di laut. Tigau likur. Run tarik buka di laut kan ya? Itu nak pernah tarik buka roje yang lain enggak mau tarik buka no. Menurut bakat. Urung dang sembahyang bila kenyan. Iban gebut jamun kon bak masailai berdiri betul. Pane betul berdiri legenyan. Iban sembahyang. Kalaupun kita salat, iblis rusak salat kita. Kalaupun iblis tidak mampu merusak salat kita, dibuat lalai kita dalam salat. Salat pah menyogot ke kita dah. Hana sapu-sapu pina nyogot ke di lagi upacara pada 17 Agustus kita dah. Oi. Tapi pikiran hana daduha-duha dibuat lalai. Baruh terkejut tu assalamualaikum warahmatullahi baruh terkejut. Okey kamu buat hidayahnya mun sallallahu baruh terkejut. Kawe ka terun pun yang ka sallallahu ka terun pun baruh terkejut. Dibuat rusak para jemaah. Nah, jadi jangan pernah kita merasa bahwa kita selama ini sudah melakukan amal baik. Jadi kalau dulu kita pernah melakukan kezaliman kepada orang, maka perbanyaklah amal baik dan ingat baru amal itu dianggap baik kalau kita melakukannya dalam keadaan ikhlas. Sambil juga bermohon karena waktu mau habis para jemaah kepada Allah agar Allah nanti mendapati kita. Artinya menerima kita dengan sifat lutfinya, dengan sifat kelembutannya. Karena kalau Allah terima kita dengan sifat kelembutannya, dengan rahmatnya nanti pada hari kiamat, Allah bisa saja membuat orang-orang yang sekarang kita zalimi tidak akan menuntut kita nanti di hari akhirat. Walaupun hana telekai maah bagonya ronyo. Walaupun orang-orang miskin yang sebahagian beras raskinnya kita makan kemarin, dulu tidak akan menuntut kita di hari kiamat. Ini ada abih hotel lungkun mencukupi. Rasulullah dalam satu hadis diriwayatkan bahwa para sahabat melihat Rasulullah di saat itu tertawa sehingga gigi serinya nampak. Tengah geduk tirau Rasulullah. Dukem Rasulullah, tinggal ada tiga. Jarang dah Rasulullah dukem. Maka sahabat Umar bin Khattab memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah. Beliau berkata, "Ma yadhakuka ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau tertawa wahai Rasulullah?" Rasulullah berkata, "Ada dua orang laki-laki min ummati dari umatku sedang didudukkan di hadapan Allah Ta'ala. Jasian baina yadi Rabbil alamin. Sedang didudukkan bersimpuh di hadapan Allah. Maka salah seorang dari keduanya berkata, Ya Rabbi khud madlamati min akhi. Wahai Tuhanku, ambillah kezaliman yang dia lakukan terhadapku dari saudaraku itu. Artinya orang ini menuntut saudaranya yang berlaku zalim kepada dia. Maka Allah berfirman, Ati akhaka madlamatahu. Kamu sudah dituntut, berikan untuk dia apa yang kau zalimi dulu. Faqala, maka orang yang zalim itu berkata, Ya Rabbi lam yabqa min hasanati syai'. Wahai Tuhanku, tidak ada lagi kebaikan sedikit pun yang bisa kuberikan untuknya. Maka Allah berfirman kepada orang yang menuntut, Kaifa tasna'u wa lam yabqa min hasanati syai'. Apa yang akan engkau lakukan? Orang yang engkau tuntut tidak lagi punya kebaikan sedikit pun untuk membayar. Orang itu berkata, Ya Rabbi, yahtamil anni auzari. Kalau begitu ya Allah, dia harus menanggung dosa-dosaku. Kata orang itu. Maka di saat itu, fadat aina Rasulullah bil baka. Mata Rasulullah mengeluarkan air karena menangis. Deklik ke Rasulullah, gekalon umat gomnyan tengah tuntut menuntut kepada Allah Ta'ala.
Kemudian Rasulullah berfirman, "Inna dzalika yaumun adzim." Hari itu adalah hari yang sangat besar, yang semua orang, kata Rasulullah, berhajat, membutuhkan orang lain untuk menanggung dosanya, untuk menanggung beban dosanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, berfirman kepada orang yang menuntut orang tadi, "Irfa' ra'saka." Coba angkat kepalamu. Karena dia tadi merunduk, duduk di hadapan Allah. Sekarang Allah katakan, "Irfa' ra'saka." Angkat kepalamu, "Wandur ilal jinan." Dan lihatlah ke dalam surga, kata Allah. Maka diangkatlah kepala dia, dilihat dalam surga. Di saat dia melihat dalam surga, dia berkata, "Ya Rabbi, ara madainu min fiddah murtafiyah." Ya Tuhanku, aku telah melihat kota yang terbuat dari perak. Aku telah melihat bangunan-bangunan yang terbuat dari emas yang dihiasi dengan intan mutiara. Untuk nabi mana engkau siapkan itu? Untuk orang siddiq mana? Untuk orang syahid mana engkau siapkan itu? Allah berfirman, "Liman a'tani taman." Itu kusiapkan untuk orang yang mau membayar untukku, kata Allah. Yang bisa membayar. Orang itu menjawab, "Ya Rabbi, ma yamliku taman." Wahai Tuhanku, siapa yang bisa membayar hari ini? Allah berfirman, anta tamlikuhu. Kamu punya harga saman. Kamu punya uang untuk bayar. Kamu punya harganya untuk kamu bayar. Orang itu berkata, "Wa ma huwa?" Apa harganya ya Allah? Afuka an akhika. Maafmu terhadap saudaramu yang kamu tuntut. Itulah harga surga. Maka di saat itu langsung orang itu berkata, "Ya Rabbi, inni qad afautu an." Ya Tuhanku, aku telah maafkan dia. Maka Allah berfirman, "Ambil tangan saudaramu, gandeng, masuklah kalian berdua dalam surga." Tapi itu bukan untuk semua orang. Hanya orang-orang yang diterima oleh Allah bilutfihi wa rahmati, dengan kasih sayang dan kelembutan Allah. Harapkanlah kasih sayang Allah ada nanti kepada kita. Maka kita akan terbebas dari tuntutan saudara kita. Sampai di sini pengajian kita para jamaah. Kita tutup dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.